seperti itu. Maka ini pendalilan dari jumhur yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang lain. Siapa? Zaid ibnu Thabit. Yang mana hadis ini diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujrah fil masjid min hasir. Ini pun menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan waktu tarawihnya itu di malam-malam terakhir dari asral awakhir, yang mana Nabi melaksanakan i'tikaf. Ittakhadha hujrah fil masjidi minal hasir, min hasirin. Maknanya Nabi mengambil hujrah. Makna mengambil adalah asalnya tidak ada. Lalu makna mengambil, Nabi menjadikan. Nabi menjadikan bagaikan kamar untuk i'tikaf yang terbuat dari kain. Maka di sini menjadi pendalilan tentang sunnahnya i'tikaf dan juga tentang permasalahan sholat tarawih di waktu Nabi i'tikaf. Dan kalimat ittakhadha maknanya asalnya masjid itu tidak didirikan kemah-kemah kecuali di saat waktu i'tikaf. Maka makna ittakhadha mengambil yang dari tidak ada. Sehingga berkata Nabi di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah dan yang lainnya, la'anallahu al-yahud ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kubur-kubur dari wali-wali mereka, syekh-syekh mereka, gembong-gembong mereka, kuburan-kuburannya itu dijadikan masjid untuk diibadahi. Maka di sini makna ittakhadha. Sehingga Nabi mengambil tempat untuk i'tikaf. Maka di malam-malam inilah Nabi melaksanakan sholat tarawih. Maka kemudian disebutkan di saat malam yang berikutnya, Nabi sengaja tidak keluar. Kemudian Nabi mengatakan, ma zala bikum alladhi ra'aitu min sani'ikum hatta khashitu an yuktaba alaikum. Walau kutiba alaikum ma kumtum bihi. Maknanya, maka kalian terus-menerus berusaha untuk membangkitkan aku, mengeluarkan aku dari kamar i'tikafku. Karena di dalam riwayat disebutkan dari Zaid, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha layali. Maka Nabi melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Hatta jatama'a ilaihin nas. Sampai berkumpul banyak manusia. Summa faqadu sautahu lailah. Kemudian yang biasanya melaksanakan sholat Nabi meninggalkan. Akhirnya tidak didapati suara apapun dari tempat i'tikaf Nabi. Fadhannu annahu qad nama. Maka dipikir oleh para sahabat, Nabi ini ketiduran. Kok tidak keluar? Maknanya tidak bangun untuk melaksanakan sholat dan kaum muslimin melaksanakan sholat di belakangnya. Faja'ala ba'duhum yatanahna liyakhruja ilaihim. Apa makna yatanahna? Aham. Maka tujuannya ingin membangunkan Nabi. Famazala bikum alladhi ra'aitu min sani'ikum hatta khashitu an yuktaba alaikum. Maka kalian terus melakukan yang demikian dan Nabi kemudian salat fajar sengaja tidak keluar. Setelah salat fajar Nabi berkhutbah dan mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian perbuat, namun sengaja aku melaksanakan yang demikian agar tidak diwajibkan kepada kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Kemudian di sini disebutkan dengan lafaz walau kutiba, maka lafaz kutiba yufidul wujub. Maka jika nanti diwajibkan itu maknanya. Dan ini sesuai ucapan Allah, kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qital, wa kutiba alaikumul qisas. Semuanya yufidul wujub. Kutiba bimakna wajib. Maka maknanya di sini jika kutiba alaikum diwajibkan kepada kalian, makum tumbihi, pasti kalian tidak akan pernah mampu. Kemudian nasihat dari Nabi, fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Maka kembalilah kalian sholat di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala sholatil mar'i fi buyutihi illa sholatal maktubah. Karena sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Dari sini faedah besar.
Para tulabatul ilm yang Masya Allah melaksanakan salat rawatib sebelum dan sesudah dan rawatib dari salatul wajib, maka perlu dicatat sebaik-baiknya salat di rumah. Jika kalian mampu mendengar adzan seperti tadi sebelum asar, mampu untuk salat di rumah-rumah kalian, salatlah. Kemudian berjalan ke masjid. Maka ini lebih afdal daripada kalian mendengar adzan langsung ke masjid dan salat 2 rakaat, 4 rakaat di masjid. Maka Nabi telah mengatakan afdalu salatil mar'i fi buyutihi illa salatal maktubah, kecuali salat yang wajib. Di sini pun menjadi pendalilan bahwa salat berjamaah wajib apa tidak? Wajib. Dari hadis ini, dari Zaid ibn Harith. Mana pendalilannya? Disebutkan sebaik-baiknya salat seseorang di rumahnya. Lihat, di rumahnya sebaik-baiknya salat. Kemudian datang pengecualian, exception ataupun istitsna, ilal maktubah, kecuali salat yang wajib. Maka menandakan salat wajib itu bukan afdal di rumahnya, tetapi di masjid. Salat wajib itu di masjid berjamaah. Maka ini pendalilan dari 2 hadis yang kedudukannya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah dan juga dari Zaid ibn Thabit, dan di sana masih ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang afdoliyah di masjid. Maka dari hadis-hadis yang dikeluarkan Ashabus Sunan, maka derajatnya sekarang di bawah dari Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud serta Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari sahabat Abi Dzar. An Abi Dzar, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ramadhana. Falam yakum bina syai'an minasyahr hatta baqiya sab'un." Apa maknanya? Kata Abi Dzar, kami berpuasa bersama Nabi di bulan Ramadan dan Nabi tidak pernah melaksanakan salat tarawih dari seluruh bulan hatta baqiya sab'un, sampai pada suatu malam yang tersisa hanya 7 hari lagi. Maka seperti kami sebutkan tadi, yang rajih pelaksanaan salat tarawih ini fi asril awakhir min Ramadan, di saat Nabi i'tikaf. Faqama bina, maka Nabi bangun dan membangunkan kami. Makna faqama bina, Nabi mengajak kami untuk salat bersama, berjamaah. Hatta dhahaba thuluthul lail, maka sampai habislah 1/3 malam. Falamma kanat as-sadisah lam yakum. Maknanya as-sadisah di malam ke-26 Nabi tidak bangun. Maksudnya tidak salat. Falamma kanat al-khamisah, maka di saat tersisa hanya 5 hari lagi, qoma bina hatta dhahaba satrul lail. Maka di sini lebih panjang lagi, sampai sekitar 1/2 malam hilang. Kalau tadi 1/3 malam hilang dengan salat, sekarang hampir setengah malam hilang. Berarti kalau misalnya adzan yang pertama atau kita hitung adzan yang kedua salat fajar itu jam 5, berarti setengah dari malam, wallahu a'lam mungkin sekitar jam 12 malam baru dimulai. Dari jam 12 sampai jam 4.30 sampai seperti itu. Hampir setengah malam hilang. Faqulna ya Rasulullah, lau nafaltana qiyama hadhihi lailah. Faqala inna rajula idza sallama al-imam hatta yansarif husibalahu qiyamu lailatin. Qala falamma kanat ar-rabi'ah lam yaqum. Maka di dalam hadis ini yang sering kita menjadikan istidlal salat bersama imam adalah hadis Abi Dzar di sini. Kisah asalnya adalah tentang permasalahan waktu kapan salat tarawih. Maka disebutkan di saat malam yang keempat lam yaqum, Nabi tidak bangun. Maka di saat di malam yang ketiga Nabi mengumpulkan keluarganya dan istri-istrinya dan kaum muslimin, faqama bina. Kemudian Nabi menjadikan imam dan kami salat di belakangnya. Hatta khashina an yafutanal falah. Maka saking lamanya sampai-sampai waktu sahur itu hampir mendekati. Sampai-sampai seakan-akan waktu fajar itu masuk. Faqultu wa mal falah.
qala as-sahur. Maka dikatakan oleh perawi bahwa kami mendekati al-falah. Apa makna al-falah? Waktu sahur. Seakan-akan hampir mendekati waktu sahur. Dan waktu sahur yang rajih seperti di pelajaran kita di Ahkam Siyami Ramadan adalah dengan apa? Dengan mengakhirkannya. Maka di sini waktu sahur hampir mendekati. Salatnya Nabi itu sampai mendekati sahur. Sumalam yakum baqiyati syahr. Kemudian Nabi tidak melaksanakan salat di sisa dari 3 hari tersebut. Maka di hadis Abi Dzar yang masyhur ini kita ambil pendalilan tentang ucapan inna rajula idza sallama al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailah. Ini wajah pendalilan bahwa salat tarawih itu berjamaah. Bahkan disebutkan oleh Nabi keutamaannya, barang siapa yang salat jamaah bersama imam sampai selesai, maka husibalahu qiyamul lailah, akan ditulis padanya seakan-akan melaksanakan 1 malam suntuk dalam melaksanakan qiyamul lailah. Maka ini juga telah kita bahas di keutamaan salat malam. Salat 1 jam, 2 jam seakan-akan salat malam. Semalam suntuk. Nikmah dari Allah. Diberikan kepada kita kaum muslimin. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Maka sanad dari hadis ini bertumpu kepada Daud ibnu Abi Hind, Anil Walid ibnu Abdurrahman, An Jubair ibnu Nufair, An Abi Dzar. Maka di sini dikatakan oleh At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Hadis ini hadis yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ini pendalilan tentang salat berjamaah lebih afdal. Bahkan Nabi mengatakan man shalla ma'al imam. Sehingga dari sini kita mendapatkan faidah. Barang siapa yang salat di rumah boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Namun mana yang lebih utama? Di masjid berjamaah. Apa itu keutamaannya? Lailah kamilah ahsan. Di rumah dia salat sendiri atau dengan istrinya misalnya. Tidak di masjid berjamaah dengan orang yang banyak. Salat 2 jam. Dia hafalannya Masya Allah. 2 jam bahkan 3 jam lah. Dari jam 2 bersama istrinya sampai jam 5. Atau jam setengah 5. 2 jam setengah. Habis 2 juz. Namun 2 jam setengah itu ya terhitung seperti itu salatnya. Namun seseorang tadi salat berjamaah di masjid. Mengikuti imam. Telah dinaskan oleh Nabi man shalla ma'al imam hatta yansarifa. Salat bersama imam sampai selesai. Imamnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan membaca subhanal malikul qudus 3 kali. Kemudian yansarif. Meskipun imamnya duduk dulu. Minum dan sebagainya. Dia yansarif tamam. Mafi muskilah. Tidak mesti menunggu imam pun harus keluar duluan. Bisa jadi imam-imam yang biasa di Ramadan. Dan kita juga dulu pernah diundang, maka ada amplop. Maka kadang-kadang kalau yang memberi amplop terlambat, bukan saya tetapi banyak kisah, si ustadz yang biasa memberikan ceramah dan tarawih ini lama duduk. Meskipun sudah dikasih minum, minumnya udah habis. Dikasih makanan gorengannya sudah habis. Tapi dia menunggu, mana ini yang bawa amplop dari pengurus masjid. Pengurus masjidnya di sana lagi sibuk ngitungin uang, hasil kenceleng. Akhirnya dia keluar pelan-pelan. Tidak didatangi juga yang ngasih amplop. Akhirnya ngeluarin motor dari tempat parkir. Belum keluar juga. Akhirnya motornya dislah. Seakan-akan businya tidak nyala. Greng. Greng. Tidak nyala. Sampai menunggu. Mungkin sampai datang keluar. Pengurus masjid membawa amplop. Maka dibuka businya. Ternyata businya kering. Tidak banjir. Maka akhirnya setelah lama seperti itu datanglah. Bergegas-gegas. Afwan ya Ustadz. Terlambat berusan ngitung-ngitung. Ya sudah. Ternyata dislah 1 kali selah.
Ternyata motornya otomatik, tidak butuh disela. Langsung greng-greng, nyala otomatik. Alhasil, tidak mesti nunggu imam harus keluar dari masjid. Makna yansarif maknanya selesai dengan salam. Hadis ini sahih. Dan begitupun pendalilan yang lain dari selain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga datang selain dari Abi Dar, datang dari Nu'man ibnu Bashir.